guys, welcome back di channel Om Ewa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau bahas lagi dan deep review lagi tentang remote control atau transmitternya nih teman-teman. Nah, salah satu transmitter yang bakalan Om Ewa taruh di meja ini adalah pesaing ketat Dumbo RC X10P yang kemarin digadang-gadang sebagai analog terbanyak 10 channel di harga 600 ribuan. Nah, sekarang Dumbo RC dapat saingan baru dari Hot RC 8 channel full digital, full fitur di harga 600 ribuan. Apakah ini worth it nih teman-teman sebagai transmitter pengganti dan pesaing dari Dumbo RC X10P di analognya 10 channel? Nah, kita akan simak dan kita akan bahas tuntas transmitter ini nih teman-teman. Hot RC new di tipe City 8A. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita unboxing transmitter ya. Check it out. Oke, sebelum kita unboxing untuk transmitter dari Hot RC CT8A ini teman-teman, kita lihat packagingnya ya. Packagingnya dengan kardus seperti layaknya Dumbo RC, dan di depan sama belakang tampilan kardusnya ini di layout yang sama ya. Tidak ada keterangan di sini Hot RC atau tipenya atau modelnya, tidak ada. Kita dapat keterangannya itu di sampingnya dengan bahasa Inggris dan bahasa Chinese. Nah, di sini tertera tulisan dilarang digunakan di anak-anak usia di bawah 15 tahun. Kemudian untuk spesifikasinya dia model City 6A atau City 8A. Jadi kardus ini bisa digunakan sebagai packagingnya Hot RC City 6A ataupun City 8A nih teman-teman. Jadi satu packaging untuk dua model. Kemudian ini untuk transmitternya untuk mobil, perahu dan tank. Channelnya ini 6 atau 8 karena ini ada dua tipe ya, 6A dan 8A. Jadi bisa untuk 6 channel tipe modelnya Hot RC dan tipe 8 channelnya Hot RC. Jadi untuk transmitter ini tidak support untuk baterai 3S untuk transmitternya ya, bukan RC-nya ya. Kemudian untuk beratnya di 230 gram. Nah, di sini tidak tercantum berapa resolusi layarnya, berapa ukuran layarnya ya teman-teman, karena yang CT6A ini tidak memakai layar memakai layar kecil, sedangkan yang 8A ini sudah memakai layar yang big screen. Oke, kita akan langsung buka ya. Oh, untuk tampilan atasnya ini ada brand Hot RC yang bagian bawah kosongan. Oke, kita akan langsung buka saja packagingnya teman-teman. Nap. Oke, kita dapat transmitternya dengan packaging Mika seperti ini. Oke. Kalau di Dumbo RC kita dapat kayak busa gitu ya. Nah, kita dapat user guide manual, book manual ya. Kemudian ini wah, agak kelihatan eksklusif ini di receivernya yang dibungkus atau ditaruh di dalam kotak box Mika seperti ini teman-teman. Kita dapat juga kabel jumper untuk apa ini? Untuk telemetri ya. Kita akan buka dulu ya teman-teman. Untuk receivernya ini ada 8 channel, 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan 3 pin dengan 8 channel. Kemudian di sini juga ada tombol binding untuk kita koneksikan ke transmitternya, dan kita dapat external voltage atau telemetrinya. Nanti telemetrinya ditaruh di sini ya. Oh ya teman-teman, untuk notice kalau pasang telemetri seperti ini jangan terbalik ya. Karena di sini tidak ada tertulis voltage plus mana, negatif yang mana nih teman-teman. Jadi kita hanya mengandalkan bentuk daripada lubangnya ini ya. Ini agak ada tonjolan di sini agak melingkar gitu nih teman-teman. Wah, lumayan agak merepotkan. Karena kita tidak dikasih keterangan positif mana, negatif mana nih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi di notice saja teman-teman yang lihat video ini, untuk kutub merahnya itu ada di dekat angka ini ya. Kutub negatifnya ada di dekat tombol pin untuk negatifnya yang warna hitam ya. Karena sekali lagi nih teman-teman, kita tidak dikasih keterangan positif atau negatifnya di sini gitu. Nah, riskan juga kalau kita salah pasang, hancur nih receivernya. Oke teman-teman, untuk receivernya seperti ini saja, dan ini untuk
dekat angka ini dengan pin signal ya. Ini dekat angka ini pin signal, ini positif tentu yang di tengah, negatif yang hitam tentu di bagian samping sisi kanan. Nah, sama nih untuk layoutnya, jadi kita tidak perlu mereka-reka lagi karena layoutnya tuh sama seperti transmitter pada umumnya ya teman-teman. Dimana kita dapat signal itu di dekat huruf atau angka dan pinnya itu menghadap ke angka yang lebih kecil seperti ini teman-teman. Saya contohkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini gitu. Jadi pin ini menghadap ke angka yang lebih kecil ya, angka 1 ya teman-teman. Sip, seperti ini. Simple, 8 channel. Kemudian kita dikasih dua antena di receiver. Ini antena untuk pengendali 8 channelnya, yang satu untuk telemetrinya. Sama kayak seperti halnya Radiolink RC7FG ya. Dimana yang receiver Radiolink yang memiliki telemetri sudah memiliki dual anten seperti ini teman-teman. Oke, nice nih, nice. Kemudian kita dapat kabel data. Ya, kita dapat kabel Type C ya, Type C to Type C. Layoutnya ini persis apa nih teman-teman? Kalau teman-teman beli smartphone ya, itu layoutnya gulungannya seperti ini nih, mirip banget. Salah satu brand ternama nih. Oke, nice sih. Kemudian kita dapat kertas yang nggak penting. Kita dapat baterai tray untuk tipe baterai AA berjumlah 4 biji ya, 222 AA 4 biji 1,5 volt. Kita dapat soketnya, enak nih, dapat soketnya JST 3 pin. Ini kayak seperti soketnya baterai 2S ya teman-teman. Jadi jarang-jarang untuk transmitter yang menggunakan baterai soket seperti ini ya. Kebanyakan tuh pakainya JST merah. Dan tentu kita dapat, singkirkan dulu packagingnya. Was. Kita dapat transmitternya yang sangat cool. Nggak nyangka nih kita di budget 600.000 dapat transmitter dengan layar yang lebar. Wow, bener-bener lebar nih teman-teman. Kita nanti akan ukur ya seberapa lebar layar ini dengan Dumbo RC DDF 350 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke bentuk fisiknya dulu. Untuk trigger, nah kita langsung ke trigger dulu ya. Apakah ini dulu ya, steering wheel ya? Oke, saya menarik ke steering wheelnya dulu nih. Untuk steering wheel kita dapat, metal mamen, nggak kalah nih, kalian sama yang versi Dumbo. Kita dapat yang versi metal wheel steering guys. 600.000 kita dikasih wheel steering metal. Kalau kita beli wheel steeringnya aja di harga 100 ribuan, kita dikasih cuma-cuma nih sama Hot RC. Kurang baik gimana ya. Dan ditambah lagi kita dapat thumb control nih, buat ibu jari kita mengkontrol steering wheel ini agar lebih enak. Kalau kemarin Dumbo RC kita ada kendala karena terlalu jauh jaraknya, jadi kita perlu busa agar thumb kita, jempol kita itu bisa menjangkau steering. Di Hot RC ini dia baik hati sekali, kita dikasih thumb steering wheel ya. Nah, ini untuk mempermudahkan kita one hand operating ya. One hand operating. Kita bisa mempermudah diri kita untuk mengendalikan RC kita dengan satu tangan saja nih teman-teman. Dan lebih enaknya lagi kita dapat velg atau rim di wheel steering ini keren nih. Ada two-tone, dia two-tone, kita dikasih ini teman-teman detailnya nih. Kita dikasih warna accent metalik seperti ini teman-teman. Wih, bagus nih, detail-detailnya bagus nih teman-teman. Kemudian di sini juga ada Brembo rem cakram atau kaliper ya. Dan saya suka nih steeringnya nih. Kelihatan begitu mewah. Oke teman-teman, untuk steeringnya seperti ini teman-teman. Kita bisa gonta-ganti juga nih untuk steering wheelnya. Kemudian untuk throttling gasnya
Oh, kita dapat pengaturan adjustment untuk kekerasan spring ya. Spring di sebentar, saya akan cari dulu. Oke, dapat. Nih. Kita bisa putar di sini. Ini ada, ini teman-teman. Ini ada pengaturan baut untuk knob turtle-nya. Ketika kita masukin, putar, dan baut ini masuk ke dalam, apakah yang terjadi feel-nya di throttling gas? Coba ya teman-teman, kita masukin dulu ya sampai mentok. Saya penasaran nih. Semakin pulen nih teman-teman, jadi semakin berat kita menarik throttling-nya ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan juga nih, apakah springnya terlalu lembut atau lebih enak seperti ini. Ini kita bisa adjustment sendiri nih teman-teman. Nyaman nih. Oke, kita coba ke pengaturan yang paling soft springnya ya. Kita bisa atur soft atau hard springnya di sini nih untuk throttling gasnya nih. Jika semakin soft, dia akan semakin gampang banget untuk kita pindahkan tuasnya nih. Seperti ini teman-teman. Ini ringan banget tuh. Kelihatan ya? Coba kita masukin lagi nih teman-teman. Apakah masih bisa seperti ini? Kalau dirasa tangan saya pada saat menekan ini tuh berasa banget springnya jauh lebih pulen ya, jauh lebih hard ya. Tuh, agak lebih berkurang. Kita masukin lagi nih teman-teman. Kalian bisa dengarkan kalau di ini sampai mentok nih ya. Ini udah nggak bisa diputar lagi. Tuh, springnya jadi lebih hard. Mantap, mantul. Kita bisa adjustment di sini ya. Hot RC sampai sebegitu detailnya dia memperhatikan tingkat kenyamanan pengguna transmitternya ya. Good job nih Hot RC. Nah, ini semakin ringan saja di springnya. Oke, kita ke devalutnya aja ya teman-teman. Devalutnya tadi separuh, dan saya juga sudah nyaman di settingan spring dengan separuh hard ya, medium lah. Kemudian apalagi, kita dapat pengaturan untuk menyesuaikan pergerakan jari kita lagi nih teman-teman. Kita butuh hack 1,5. Wah, nih untuk tuas mundurnya kita bisa sesuaikan dengan lebar daripada jari telunjuk kita ini teman-teman. 2 RC nggak punya kayak gini. Kita dikasih kayak gini di Hot RC di harga yang jauh lebih murah daripada 2 RC. Kita bisa sesuaikan kenyamanan nih teman-teman. Kalau kita sedang tarik tuas throttling gas pada saat pengereman atau mundur, kita bisa adjustment tingkat keleluasaan jari telunjuk kita nih teman. Kalau jari saya nyamannya seperti ini teman-teman. Kurang maju sedikit ya. Yap, seperti ini. Nyaman nih teman-teman, sudah nyaman sekali. Tinggal kita kunci posisinya. Oke. Nice. Kurang masuk sedikit. Nah, nice banget nih. Nyaman pol. Kita dapat steering yang nyaman. Kita dikasih full metal steering. Kita dikasih adjustment untuk throttling. Springnya kita bisa atur hard dan soft. Kita juga bisa atur untuk bukaan jari kita, throttling gas kita agar nyaman di jari telunjuk. Diperhatikan juga nih sama Hot RC. Good job Hot RC. Kemudian dapat apa lagi nih? Dapat pengait strap yang benar-benar metal CNC. Ini metal nih teman-teman, dan warnanya benar-benar merah, keren. Detail seperti ini tuh bikin nampak transmitter ini jauh lebih keren dan mewah nih teman-teman.
Oke, kita akan langsung ke ergonomisnya dulu ya. Untuk ergonomisnya dulu. Nah, ergonomisnya dulu nih saya lebih suka ke Dumbo RC ya teman-teman. Kenapa? Karena penumpang di antara jari telunjuk dan ibu jari di Dumbo RC itu sangat nyaman. Kalau di sini tuh kita diganjal oleh pengait yang terbuat dari metal ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini agak tajam sih sebenarnya. Coba kita akan bandingkan dengan sepil dulu ya yang Dumbo RC ya. Nah, kalau Dumbo RC kita dapat pegangan yang super nyaman di jari telunjuk kita. Nah, seperti ini teman-teman. Ini benar-benar comfortable, benar-benar nyaman. Kemudian untuk Hot RC ya kita nggak dapat pegangan yang nyaman. Terkesan jari kita itu seakan-akan kaku untuk memegangi tuas Hot RC ini teman-teman. Kemudian untuk pegangan daripada Hot RC ini lurus ya. Nih, ini kesannya kita kayak megang tongkat atau teken lah, kalau tongkat lah ya, tongkat untuk mendaki gunung itu ya teman-teman. Beda kalau yang di Dumbo RC kita dapat pegangan yang benar-benar gripnya itu menyesuaikan kontur daripada genggaman jari manusia. Jari manusia. Emangnya jin main remote juga ya? Enggak nih teman-teman. Jadi kita bisa di sini Dumbo RC menyamankan pegangannya ya. Nih, kita dapat pegangan yang nyaman di sini, ada pembatasnya. Ini benar-benar pegangannya benar-benar nyaman, benar-benar seperti kita pegangan apa nih teman-teman? Apa ya? Kalau seperti ini kayak kayak senapan mungkin kali ya. Kayak senapan atau senapan lah, kayak senapan atau tembak. Nah, ini pegangannya bener-bener gripnya nyaman. Sedangkan di Hot RC gripnya ini kayak kita megang tongkat pendaki gunung ya. Kayak gini, mendaki gitu. Kita hilangkan ini dan hilangkan kepalanya, ini kayak seperti tongkat atau pedang atau sword. Pedang ya. Pedang yang kita balik gitu. Jadi agak terkesan kaku. Di sini tidak ada lekukan sama sekali, dan ini benar-benar lurus aja. Oke, is well sih teman-teman. Kemudian untuk gripnya, nah gripnya untuk SW atau channel di sini, kalau di Dumbo RC kan channel 4 atau channel 7 ya. Kalau di Hot RC ini agak terlalu nyerong ke bawah nih teman-teman, dia karena mungkin menyesuaikan dengan kontur ini ya, modelnya nih ya, kontur garisnya di sini ya. Nah, kenapa ini jadi kurang nyaman ketika kita mau switch? Harusnya kita enaknya tuh lurus, karena gerakan jempol kita, ibu jari kita itu lurus maju dan mundur seperti ini. Kalau majunya agak nyerong gini ya lumayan nih teman-teman, agak repot juga nih. Misalkan nih kita mau ganti ke shifter 2 nih, kita sedang main, kita shifter kedua. Nah, ya sebenarnya sih nyaman sih teman-teman, cuma pergerakannya tuh ke atas, agak nyerong ke atas gitu ya. Oke, kita akan coba bandingkan lagi dengan kenyamanan di Dumbo RC nih teman-teman. Kita steering wheel, kemudian kita masuk gigi 1. Nah, netral. Ini lurus, jadi kayak searah ibu jari gitu. Nah, kalau yang ini, kalau yang ini itu kayak kita tuh agak sedikit nyerong naik gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu gambaran untuk kenyamanan di Hot RC. Kemudian kita dapat baterai yang agak sedikit kotak ya, kotak kaku. Oke lah, nggak masalah nih teman-teman. Kemudian daripada bentuk kepalanya, kepala transmitter ini slim sih, slim. Kita dapat layar yang lumayan lebar. Nanti layarnya kita coba ukur berapa inch ya teman-teman. Kita dapat layar, kemudian kita dapat tombol-tombol A, B, C, D ini teman-teman. Kita akan hitung nanti channelnya ada berapa. Klaimnya sih 8 channel. Kemudian baterainya kita dapat baterai. Ini ada kompartemen baterai juga nih teman-teman. Nah, baterai ini ada 3 opsional kita mengisi baterai ini teman-teman. Yang pertama kita bisa isi dengan baterai 1860 ya. Nah, kita bisa isi baterai di sini 1 biji 3,7 volt atau 4 volt. 1 biji di sini, atau kita bisa menggunakan baterai traynya tadi teman-teman. Di sini
kita bisa menggunakan baterai AA sebanyak 4 biji. Kita bisa colokin ke sini teman-teman, seperti ini baterainya. Atau kalau teman-teman nggak suka boros beli baterai tipe AAA ya, teman-teman bisa menggunakan baterai charge lipo ya, seperti ini. Nggak muat nih, kita butuh baterai yang dimensinya jauh lebih kecil ya teman-teman. Oke, coba kita akan menyalakan ya, sambil menyalakan ya. Oke, kita akan coba menggunakan baterai. Oh ya, untuk notice pemasangan baterai diperhatikan juga positif dan negatifnya nih teman-teman. Ini untuk positif dan yang di sana untuk negatif. Jangan sampai terbalik ya, karena di buku panduannya itu sudah tertulis jangan sampai terbalik nih teman-teman. Nah, seperti ini. Ini 350 mAh, kita bisa upgrade sih. Untuk kapasitasnya mungkin bisa sampai 1100 mAh ya, untuk kapasitas selebar ini. Kita bisa tutup. Yup. Oke teman-teman, kita hitung dulu ya berapa channel ya. Channel 1 di steering biasa ya teman-teman. Untuk channel 1 di steering, kemudian channel 2 juga di throttling gas di sini. Untuk channel ketiga kita dikasih, waduh, nggak ada keterangan channel 3-nya nih. Kita dikasih channel SWA. Ini namanya SWA, entah ini channel berapa. Terus kemudian ini SWB. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang 54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 ini berbentuk tombol. Dia A, B, C, D ya, di bawah layar. Dan di samping ini steering, apa bukan steering wheel, ini gulir ya, selected gulir. Nah, dia bisa ditekan seperti ini. Lihat. Nah, ini kayak HP-HP zaman dulu itu ya, jadul itu ya, pakai kayak gini ya teman-teman. Nah, oke. Coba kita akan nyalakan. Ini channel berapa ya SWB ini ya? Kalau di sini transmit di receivernya kita ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih teman-teman. Oke, kita langsung buka saja. Kita buka, kita nyalakan aja nih teman-teman. Ya, bahasa sambut di welcome screen dan soundnya itu bahasa Mandarin. Ini lihatin teman-teman, bahasa Mandarin. Kemudian untuk pemilihan bahasa di sini bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Kita bisa memilih bahasa enggak teman-teman? Coba kita lihat dulu ya. Coba kita akan reset. Oke. Kita nyalakan kembali. Nah, select language, Mandarin atau Inggris aja. Kita dikasih 2 bahasa aja nih teman-teman, antara Mandarin dan Inggris. Nah, ini untuk selectednya ya, rolling selected atau mungkin bisa disebut juga roll ya, roll selected, gulir selected juga boleh. Kita ke English ya teman-teman. Wah, Cina, salah pencet. Kalau salah pencet mengganti bahasa, ya ampun, tetap paling bawah sendiri ya untuk kita reset ya. Kalau kita mau memilih bahasa harus kita reset nih. Kita nggak bisa select language di program ya. Oke, Inggris. Nah, coba kita lihat. Nggak ada language, nggak ada language dictionary. Ini bukan language, tidak ada. Pairing file sound nggak ada. Oh, sistem. Oh, ini ada di sini nih teman-teman. Iya. Oke, di sistem ya. Oke, kita akan bahas nih teman-teman. Kita akan coba cek ya. Di sini ada nama profilingnya, model, dan ini ada gambar mobil ya, mobilnya. Tuh.
mobilnya beranimasi nih teman-teman. Itu dia mundur, balik, dia maju lagi. Keren sih. Ini ada status baterai kita yang ada di dalam transmitter. Ini status connectednya ya, dia tidak binding ke receivernya. Kemudian ini telemetrinya, voltase telemetrinya kita bisa sambungkan ke sini. Nanti baterainya berapa persen kita bisa melihat dan pembacaannya di sini. Kemudian ini kekuatan signal ya, jarak antara receiver dan transmitternya di sini. Kemudian ini transmitter voltage-nya ya 7,8 ini. Transmitter voltage-nya di 2S tadi ya teman-teman. Untuk channel 1 ini steering ya benar ya. Kita bisa amati rudernya ini teman-teman. Ini pergerakan ruder, lihat yang hijau-hijau itu. Pergerakan ruder. Wow, dia langsung dimming. Nih pergerakan ruder. Kemudian channel 2 juga di sini. Ini ada nilai value-nya ya, di angka tengah 1500, di angka paling mentok ini di angka 2000. Untuk paling mundurnya di angka 1000, separuhnya ya teman-teman. Kemudian untuk steeringnya juga sama nih. Sama ya. Oke. 1500, 1000, 2000. Kemudian untuk channel 3 SWA. Ini channel 3 nih teman-teman. Ya pergerakannya teman-teman, pergerakan rudernya. Ini satu kali tekan aja nih teman-teman. Jadi kalau ditekan dia berpindah posisi, kalau dilepas dia balik ke posisi semula. Ini channel 4. Ini ada 3 switch ya, SWB. Channel 4 ini channel 4 di sini teman-teman. Rudernya di sini dan hilang. Kemudian kalau dia di tengah posisinya dia kanan kiri tidak ada indikator rudernya ya. Nah seperti ini. Ini sebelah kiri, ini tengah, ini paling mentok atas. Gitu. Channel 5. Channel 5 ini locket ya teman-teman. Jadi kita bisa tekan untuk merubah frekuensi, tekan lagi untuk mengembalikan. Tidak ada posisi tengah ya. Channel B. Ini 5, ini 6, 7, 8. Tapi kenapa ini AB-nya ke sini? Aduh, membingungkan sekali. Ini kan sudah benar 1. Ini sudah benar 2. Ini sudah benar 3. Ini sudah benar, ini channel 4. Nih, channel 4. Ya. Channel 5 udah benar di sini. Harusnya B ini channel 6, tapi ini terbaca channel 7. Macam mana ini di Hot RC? Ya oke lah. Harusnya A, B, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 A B C D. Kok kuali terbalik. Oke lah, nggak masalah ya. Ini yang channel 7 ya teman-teman, sama juga ini locket. Yang C juga sama locket, ini sama locket. Nah ini lock teman-teman, jadi kalau kita pencet dia rudernya ke berpindah frekuensi, kita pencet kembali dia akan kembali ke frekuensi semula. Oke, untuk menunya, oh iya teman-teman, untuk layarnya ini berapa inch ya? Penasaran? Bentar, kita akan mengambil penggaris dulu. Kita akan ukur diagonal layarnya ya teman-teman. 2 inch, 2,5 inch teman-teman. Ini ya, 2,5 inch. Yap, 2,5 inch. Kita dapat layar 2,5 inch. Kalau WRC kemarin aku bilangnya 3,5 inch ya, coba tak cek ya. Jangan-jangan sama sih, 2,5 inch. Kemarin sih aku nggak coba ngecek sih teman-teman. Oh, 3 inch itu layar yang warna hitam ini ternyata. 3 inch ternyata untuk layar yang nyala aja atau layar bener-bener screennya aja di angka 2,5. Oke teman-teman, saya ralat ya, mohon maaf sekali ya teman-teman. Kemarin saya salah untuk menghitung lebar layar di Dumbo RC DDF ya. Ternyata sama layarnya 2,5 inch. Sama nih teman-teman. Oke lah, sama layar sama. Untuk apakah warnanya berbeda ya teman-teman? Coba saya akan penasaran nih saya.
dengan kualitas layar si Hot RC karena ini murah banget. Apakah layarnya sama kayak Dumbo RC? Wow. Bentar. Kita akan bahas kualitas layarnya nih. Yuk, berbeda jauh. Berbeda. Kalau yang Dumbo RC ini pixelnya kecil-kecil banget ya teman-teman. Hampir ini bacaannya halus ya. Nih. Ini hampir benar-benar halus. Pixelnya ini kecil, dia rasio apa ya namanya? PPI-nya atau mungkin rasio pixelnya ini benar-benar lebih lembut, lebih banyak daripada si Hot RC yang masih kita bisa dapati garis yang patah-patah di angkanya nih teman-teman. Bentar. Ini kok layarnya ngedim. Nah, lihat nih teman-teman. Oh, pixelnya ya benar-benar nampak kelihatan ya. Bintik-bintiknya nih teman-teman. Nih. Bintik-bintiknya, angka nolnya aja dia tidak nol membulat sempurna ya. Kalau di Dumbo RC, lihat teman-teman. Pixelnya lembut, berbeda ya. Huruf-hurufnya nolnya ini sempurna nih teman-teman. Ini lihat. Berbeda ya, ada kualitas layar ya teman-teman. Oke, tapi tidak masalah sih. Kalau smartphone ya pengaruh di media playernya ya. Nanti semakin burik gambarnya waktu kita nonton video. Nah, ini semakin halus. Ini halus. Ini pixelnya besar-besar. Berbeda sekali. Oke, kita matikan si Dumbo RC. Thank you. Harganya selisih sedikit, 600 sama 800, selisih 200.000. Oke, kita akan bahas untuk fitur-fiturnya nih teman-teman. Nah, kita dapat apa aja? Oh iya, untuk memasuki menu fitur ya, kita menekan tombol powernya nih teman-teman satu kali. Oh enggak. Tombol di rudernya. Ruder ya apa ya ini ya? Gulir. Kalau gulir kok jelek banget namanya. Gulir ya, tombol gulir. Ini satu kali. Nah, di sini ada 5 menu nih teman-teman. Menu pertama itu di model, kita kayak di Dumbo RC kita bisa memilih profil. Di sini kita bisa memilih sampai ke 8 saja profilingnya. Di Dumbo kita bisa dapat 10 yang model digital. Kemudian ini kita bisa rename juga, nomor berapa, nomor 1. Kemudian ini untuk hurufnya kita digulir kayak gini ya teman-teman, kita memilih namanya ya. Oke. Kemudian kita bisa juga di copy ke model berapa. Model nomor 1 di copy ke nomor 2 gitu. Kemudian kita bisa reset juga untuk modelnya. Oke. Ini kembali, ini tombol sebagai kembali teman-teman. Ini untuk selected, kita pilih, kita tekan lagi untuk selected lagi, kembalinya di tombol power ini. Nah, menu kedua ini menu channel. Untuk fase ini kita cek ya. Oh, ternyata ini reverse dan non reverse nya kita bisa setting nih ke 8 channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini semua bisa kita setting untuk reverse dan non reverse nya. Oke, untuk range, oh ini EPA nya nih teman-teman. Jadi kalau di Dumbo RC namanya out channel, kalau di Radiolink namanya endpoint adjustment, EPA. Kalau di Hot RC namanya channel range. Kenapa namanya tuh nggak jadiin satu aja ya, sesuai SNI gitu, apalah EPA endpoint adjustment gitulah, semua pakai kayak gitu loh, nggak dinamai sendiri-sendiri kayak gini. Nah, ini untuk notice nih teman-teman, untuk gulirnya ini nggak terlalu responsif nih ya teman-teman. Kita bisa menggulir itu hanya dengan cara pelan-pelan seperti ini. Nih, kalau kita brutal tuh dia kadang connect, kadang enggak. Tuh tuh, dia kadang membaca, kadang enggak teman. Nih tuh, nggak membaca kan, masih 73.
Tuh, turunnya sedikit. Tuh. Tapi kalau kita pelan-pelan seperti ini, dia itu bisa membaca dengan cermat. Jadi teman-teman kalau menggunakan Hot RC ini untuk mengatur limiternya, teman-teman nggak bisa brutal ya kayak gini ya. Kalau di Dumbo RC kita bisa brutal, dia bisa loncat tuh angkanya, cet gitu. Kalau di Hot RC kita nggak bisa. Kita dituntut pelan-pelan, sabar. Ya nggak sabar kalau kita di main RC itu, kalau kayak gini pelan-pelan itu temennya itu wis pada nggak sabaran. Oke teman-teman, ini juga sama ya, ini bisa di adjustment juga di EPA, Parengs atau di aux lah namanya, terserah. Fin tuning ini untuk mengatur titik senternya nih teman-teman. Nah sama ya, jadi kalau di Hot RC ini EPA adjustmentnya, aux-nya sama fin tuning ini dibedakan. Kalau di Dumbo RC itu jadiin satu settingannya, nanti kita bisa atur di situ juga. Jadi kita nggak pilih sub menu kayak gini. Kalau di Hot RC kita memilih range, kemudian kalau memilih tengahnya, pengaturan tengahnya, settingan tengahnya, kita kembali ke rank, keluar dari menu rank, kita masuk ke menu fin tuning. Nah ini bisa kita geser posisi senternya di servo nih teman-teman. Lah fokus. Nah kita bisa geser nih posisi tengahnya. Ini kalau di yang analog tuh namanya trim steering, trim turtle, dan kita bisa mengatur trim semua channel 1 sampai channel 8. Nah ini saya tadi ngaturnya nggak sabar. Lihat nih ya teman-teman, ini saya mau ngatur ke angka posisi 50 misalkan. Saya geser, harusnya pelan-pelan seperti ini. Kalau cepet-cepet kayak gini tuh nggak bisa diajak cepet dia. Harusnya pelan-pelan kayak gini, pelan-pelan, sabar, tawakal, nyebut. Nah baru bisa dapat 50 deh. Nuruninnya juga harus sabar, alon-alon, sabar, dengan lembut dan lemah lembut ya. Nah bisa dapat nilai 0. Kalau teman-teman brutal nggak bisa. Oke, lanjut, kita bisa dapat menu remappingnya apa nih teman-teman. Oh enak nih, kita bisa mengubah channel secara virtual. Channel 3 misalnya kita ganti ke channel A atau channel D ya. Nah kita ketekan channel SWA ini teman-teman. Coba kita cek ya remappingnya ya. Channel 3 mana? Ini ya. Nah harusnya D, loh kok nggak bisa? PSOI. Sebentar. Remapping. Channel 3 ganti D. Oke, coba kita ganti C. Channel 3 ganti D. Oh. Nah, ternyata channel 3 ini jadi nggak aktif dan digantikan ke posisinya ke yang D. Nah untuk D ini semuanya gerak. Ini teman-teman, D, lihat. Tuh, gerak semua bareng. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mencolokkan soketnya ke sini itu ke channel yang D. Kalau mengganti channel 3 dinonaktifkan. Karena channel 3 dinonaktifkan dan dia diubah menjadi D. Kalau di sini kembali lagi ke SWA. Nah gitu ternyata teman-teman. Oke, nice lah, kita bisa remapping semua tombol ya, 1 sampai 81. Oh nggak bisa, 1, 2 nggak bisa. Mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita bisa ganti secara virtual remappingnya. Kemudian button, oh ini kita bisa atur nih teman-teman. Yang tadinya lock kita bisa unlock sekali. Nah ini contohnya ya, yang ini kan sekali ya, SWA ya. Sekali itu gimana toh, kayak gini teman-teman. Ketika kita tekan dan kita lepas, itu tombol itu frekuensinya itu pindah nih. Jadi kita harus tahan untuk menahan dia ke posisi ini teman-teman. Nah dilepas kalau dia balik lagi, gimana ya,
Kalau ini servo, dia itu beloknya itu kita harus tahan. Gini. Kalau pencet sekali dia cik 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 cik, cik gitu. Nah, kita bisa ganti juga ternyata di sini. Button defines ini ganti ke, ada 3 pilihan ya teman-teman. Ada double, ada third. Kita akan bahas ya. Untuk one sudah, double dulu ya. Double itu, double itu pindah ya teman-teman. Jadi kita tekan sekali untuk pindah ke sana, tekan sekali lagi untuk pindah ke sebaliknya lagi. Gitu. Untuk yang 3, kita kalau mau setup harus masuk menunya ke sini-sini ya, banyak banget. Kayaknya dapat tengah nih. Nih. Oke, kita dapat tengah. Ya, ini bisa juga sebagai tuas untuk ngaktifin gear speed ya, transmission gear ya, gear 1, gear netral, gear 2, gear netral, gear 1. Nah, gear 2, netral, gear 1, netral, gear 2, netral, gear 1, netral, gear 2. Bisa juga ternyata. Tetapi kita harus lihat ini. Lihat layar. Ini posisiku gear keberapa nih? Itu kan bisa lihat. Wah, netral ternyata. Gitu. Kalau di sini kan kita enggak. Kita kan bisa lihat langsung dari sini posisinya. Langsung berasa di jempol. Oke. Kita kembalikan ke posisi semula dulu. Salah menu. Ini untuk pencetannya teman-teman. Jadi kadang tuh kita mencet malah kita tuh gulir. Nih. Oke, sama ya teman-teman untuk tombol-tombol yang lain ya, A, B, C, D ya. Ini bisa double, sama ya, one, double, sama ketiga. Oke, sama nih teman-teman. Jadi A, B, C, D, S, W, A ini bisa, kecuali yang ini udah 3 posisi. Ini nggak bisa diganti-ganti definisinya. Oke nih teman-teman. Nah, ini teman-teman notice juga untuk tombol gulirnya ini. Ketika kita mau klik tombol, klik gini, ini kadang kita keliru gulir. Karena apa? Ini licin banget. Jadi ketika kita tekan, nah kita malah kayak gulir gitu ke sana gitu sambil ketekan. Ya gitulah. Kita harus benar-benar nekannya itu tegak lurus kayak gini ya, ke bawah ya. Jangan sampai geser kayak gini terus kita tekan. Oke, butuh terbiasa sih sebenarnya. Oke, masuk ke menu 3. Ini direction. Apa ini? Wah, harus terhubung sama receiver program. Oh iya teman-teman. Nah, ini program ini ada mode winch-nya ternyata. Mode winch-nya itu ada di program ini namanya. Kalau di situ di Doom RC kan ada winch mode ya, winch mode. Kalau di Hot RC ini di namanya mix setup, masuk ke program. Kemudian kita bisa aktifkan channel A dan B, on kan. Nah, ini untuk tali ulur winch nih teman-teman, coba cek ya. Nah, oh ini teman-teman, jadi 2 kali nih teman-teman. Nih, ini narik, mati. Ini gulung, ini mati. Gitu ya. Winch-nya jadi ada posisi tengahnya nih teman-teman. Jadi narik, kita matiin. Kalau mau narik lagi pencet ini lagi, narik, kita matiin. Kita pencet lagi narik, tapi nariknya dalam posisi full speed ya. Gulung, matiin, gulung lagi, gulung atau ulur ya. Gitu nih teman-teman. Nah, ini belum diprogram mic. Ini juga sama nih. Ini bisa kita atur, ini untuk winch depan, ini untuk winch belakang. Jadi kita bisa aturnya di channel menu ketiga di program. Channel AB ini on, channel CD ini kita bisa on kan. Sama. Narik, ulur, matiin. Sama nih teman-teman.
Oke, channel ketiga program sudah. Ini saya off-kan kembali. Oke, kembali. Lineari. Nah, ini sama nih. Jadi di sini ada settingannya ketika kita mau mempersemut tarikan gas nih teman-teman, langsung dari remote ya. Kita bisa atur di sini, grafiknya bisa kelihatan ya teman-teman. Semakin tinggi grafiknya nanti semakin responsif tarikannya. Tapi di sini tidak ada animasi gasnya. Tidak ada animasinya. Kalau yang di Dumbo RC kalau kita tekan tuas gas gitu ada animasinya, itu gasnya ya teman-teman. Ini nggak ada. Kita bisa settingnya di sini sesuai persentasenya aja. Jadi semakin ke atas semakin naik grafiknya. Gitu. Kalau akselerasinya diturunin biar dia nggak terlalu responsif banget untuk tarikan gasnya, kita bisa turunin seperti ini. Jadi kita tarik tuas gas itu nggak langsung jalan, dia langsung pelan dulu, lemot dulu, dia model grafiknya itu cenderung melengkung ke bawah. Kalau di Dumbo RC kita bisa setup nih posisinya nih, ada 10 titik kita bisa setup, misalkan sampai segini langsung tarikannya langsung naik drastis itu bisa. Kalau ini nggak bisa nih teman-teman, kita hanya bisa mengikuti grafik setupnya bawaan. Untuk rem juga sama, kalau kita mengerem itu mau terlalu pakem atau remnya pelan-pelan dilemotkan seperti ini juga bisa. Kalau kita naikkan ke nilai positif persentasenya, kita bisa remnya jauh lebih pakem kan, mempakemkan rem brake. Tuh, seperti ini. Gitu. Terus diversion ini adalah delay-nya. Kita bisa atur juga delay-nya itu. Ini kan delay-nya standar. Kita bisa lemotkan juga nih delay-nya. Kita ketika tuas gas itu nggak langsung responsif. Itu agak sedikit berjeda. Jedanya ini bisa kita naikkan, bisa kita responsifkan, kita tambahin juga. Nah, kalau ini langsung nih, sedikit aja langsung wis gitu ya. Ini tergantung kekuatan signal juga. Kalau signalnya kebetulan pas deket, dia bisa langsung responsif juga. Oke, kita nolkan ya. Memang harus sabar ya teman-teman untuk menggulir-gulir ini. Kemudian ini ada ESC setup. Nah, ini juga bisa kita atur untuk ESC-nya. Kita bisa remapping dari transmitter ini ya. Nah, ini sekedar untuk merekayasa sinyal yang nanti diterima oleh ESC. Jadi rekayasa sinyal. Nih teman-teman. Di sini ada grafik, kelihatan nggak? Ini ada grafik di mana nilainya ini akan bergeser. Dan ini nilai per second, milisekundnya juga akan bergeser. Nah, ini adalah antara signal dan kecepatan transmisinya, ini kita bisa atur delay-nya. Nah, ini bisa juga mengatur ESC. Jadi ESC menerima sinyal tuh lemot atau enggaknya itu bisa kita atur dari sini juga ternyata. Direkayasa sebenarnya. Jadi ESC yang belum ada setupnya program card ini bisa diatur di sini, tapi ya batasnya cuma akselerasi sih. Kita nggak bisa. Kalau di program card kan kita disuguhkan 13 item ya, 13 item pengaturan. Kalau di sini kita dikasih cuma 2 itemnya aja, akselerasi dan brake-nya aja. Karena ini direkayasa signalnya dari transmitter. Ini brake-nya bisa di-on kan, bisa di-off kan. Gitu, teman-teman. Oke. Ini servo setup. Ini frekuensinya juga bisa kita atur nih. Kalau servo yang memiliki frekuensi tertentu. Steering angle-nya juga kita bisa atur nih, sesuaikan sama servonya. Ada yang servo yang punya steering angle-nya 120 derajat tuh kita sesuaikan juga di sini. Enak nih teman-teman. Oke, kembali ke radio. Kalau di radio ini pairing. Nah, ini kita pairing untuk receivernya. Ini ada 2 cara. Kita nyalakan dulu receivernya, baru transmitternya nanti auto pairing, atau kita nyalain transmitternya dulu baru receivernya dan kita masuk ke mode pairing frekuensi ini teman-teman. Jadi RC itu nggak perlu dimatiin dulu, kita tinggal tekan tombol binding dulu ini, bind ini, baru kita start pairing. Itu. Kalau misalkan teman kita sama-sama menggunakan receiver hot RC dan transmitternya bermasalah, kita bisa ambil alih nih, kita ambil alih ya, tekan binding, kita langsung start pairing, sudah selesai. Gitu nih teman-teman. Nggak bisa lah, mau kita kan nggak ada receivernya. Oke, lanjut.
Kemudian ini ada file save. Oh my god, ini ada file save pengaturan langsung di transmitternya. Kalau di Dumbo RC itu pengaturannya di receivernya dan agak sedikit ribet ya settingannya. Kalau di Hot RC kita sudah ada di sini teman-teman. Kita bisa set up file save. File save tujuannya apa? Ketika ini lost connect, jadi RC itu nggak ngaco bacanya ya teman-teman. Jadi dia akan ke posisi dimana settingan kita yang paling aman. Misalkan throttle gas kita nolkan, steeringnya kita posisikan lurus dan lain-lain. Kalau misalkan ini lost connect dari transmitternya, dia akan masuk ke mode file save, di mana file save kita bisa atur posisi steeringnya kita posisi tengahkan dan posisi throttling gasnya kita posisi nolkan biar RC-nya itu berhenti secara sendiri ketika ini lost connect. Gitu. Kalau di Dumbo RC kita harus set up secara manual di receivernya, dan saya belum tahu caranya, nanti kita akan cari tahu ya. Kalau sudah tahu nanti saya akan share ya teman-teman. Untuk kontrol di sini kita dapat pengaturan gyro ya, gyro untuk karena receiver ini belum ada fitur gyro. Nah, receiver ini yang fitur gyro terjual terpisah, kita bisa beli receivernya yang sudah support gyro, kita kontrol dari sini nih teman-teman. On atau off-nya, sensitivitasnya kita bisa kontrol dari sini. Anti-shake-nya berapa persen kita bisa kontrol dari sini. Kemudian untuk postback ini apa nih? Baterai tipe low alarm juga bisa kontrol di sini. Nah, ini bisa kita baterai tipenya si apa namanya? Telemetri ya. Kalau telemetri di sini postback ya. Low alarmnya kita bisa set up di sini teman-teman. Berapa presentasinya kita bisa set up di sini karena ini pakai auto ya. Kalau kita pakai 3S misalkan. Baterai RC kita bisa set up low alarmnya di sini. Nih. Oke teman-teman, ini untuk telemetrinya ya, voltage correction-nya, voltage fastback ya. Signal fastback. Ini signal dari telemetrinya kalau nanti kita dicolok. Oke, ini mode training. Nah, ketika nanti ini dicolok ke, kalau saya baca di buku manualnya, ini dicolok ke transmitter yang lain nih teman-teman. Yang lain itu apa? Yang lain ya Hot RC juga. Nah, ini Hot RC dihubungkan ke Hot RC. Nah, ini sebagai pemandunya, yang ini sebagai pelatihnya, dan ini sebagai muridnya. Nanti ketika muridnya itu melakukan kesalahan, kita bisa kontrol dan kita bisa benarkan di sini teman-teman. Nah, ini sebagai mode latihan ketika kita pakai RC drifting, kita belajar ngedrift. Enak. Jadi ada pelatihnya yang sama-sama menggunakan Hot RC, yang muridnya juga menggunakan Hot RC, kita hubungkan dengan kabel USB Type C ini. Nah, ini sebagai leadernya, yang itu sebagai muridnya. Kita bisa kontrol dari sini ketika melakukan sedikit mistake ya, kesalahan ya, kita bisa benerin di sini agar RC-nya tidak crash. Gitu teman-teman. Untuk mode training. Oke, kita dapat mode apa lagi di sistem 5? Ini ada sistem. Oh iya, ini kita pengaturan nih layarnya teman-teman. Jadi ini ada baterai tipenya auto. Ini tombol beep-nya kita bisa matiin suaranya. Gitu. Kemudian ini brightness-nya kita bisa naikin ke 100%. Ini kecerahan layar ya. Ini sleep brightness-nya juga kita bisa naikin. Ini sleep timernya ya 30 second. Kalau dia nggak digunakan nanti dia akan dimming. Language shutdown, ini otomatis shutdown ya teman-teman. Ini bisa kita off-kan juga. Ini on-kan aja ya. Tapi kita nggak tahu ini berapa menit dia akan shutdown. Ini shut up lock, ini bisa kita on kan. Jadi kalau kita on kan, semua setup yang sudah kita set nggak bisa di utak-utak kembali nih teman-teman. Nih kayak gini ya teman-teman. Fase kita bisa, nah di lock ya. Kita nggak bisa utak-utak lagi. Nah harusnya kalau lock kayak gitu kan harus dikasih passcode ya. Kalau nggak dikasih passcode ya percuma ya. Kenapa? Ya kita bisa on kan secara gini, matiin dan manual ini seperti ini. Tujuannya apa ya? Ini joystick. Oh ini untuk kalibrasi teman-teman. Jadi kita bisa mengkalibrasi. Coba kita start ya teman-teman. Nah, rudernya kita maksimalin posisiin tengah. Triggernya juga kita maksimalin tekan, maksimalin mentok sini, kita posisiin tengah dan kita enter.
Sudah selesai, kalibrasinya kayak gitu. Waduh, masuk menu lagi nih. Dah. Ini kalau kita tekan itu kadang, oh ini timer teman-teman. Jadi ini timernya. Oh iya, ini di layar depan sini ya, ini timernya teman-teman. Kita bisa setupnya di paling bawah. Oh iya teman-teman, notice ya, kalau ini kan ketika kita masuk menu, ini kan menu nomor 1, kita langsung jump ke 5 itu nggak bisa teman-teman. Tuh, nggak bisa, kita harus urut dulu dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan dari 5 nggak bisa kembali lagi langsung ke auto nomor 1, nggak bisa. Susah ya. Kita bisa atur timernya di sini, kita bisa on kan berapa menit, on triggernya. Nah, ini bisa dari triggernya untuk pemicunya nih teman-teman. Cek ya, trigger tuh. Kalau kita mau pause, tekan ini aja, tekan. Waduh, pause-nya gimana? Oh, tahan. Nah, dengan cara menahan ini tombolnya ini teman-teman. Nah, bisa reset. Oke, kita set up timernya ya. Let's go. Stop. Ini balap nih. Wih. Masuk 1 lap. Tik. Wah, nggak bisa. Harus kita tahan. Nah, baru dia pause. Ya susah no ya. Ini bisa reset. Misal ya. Nih, ngebut nih. Masuk ke finish. Cetak. Kita kan harus cepet. Lah kan. Cetak. Gak masuk. Apa-apaan. Kenapa ini harus ditekan lama? Dan kalau ditekan lama, ini kalau ditekan lama dalam posisi kita sedang mainin ini kayak gini ya. Berarti ini jempol ke sini ya teman-teman. Nggak mau nih. Ini udah tak tekan lama. Tapi timer nggak mau stop. Nah, stopnya ketika kita sudah nggak mengoperasionalkan steering dan routing ya. Aduh, Dek. Susah amat. Oke, coba kita ke pengaturannya timernya ya, teman-teman. Mungkin saya ada yang kelupaan. Lap time-nya ini kita bisa on kan ya. Coba ya. Oh, roller SWA. Oh, ini lapnya teman-teman. Bisa kita atur di sini. SWA aja ya. Coba ya. Start. Lap 1. Lap 2. Nih, tekan ini. Lap 3. Kalau mau matiin, sama juga ini harus tekan lama. Ya. Worth it gak sih? Kalau timer gini, timer tuh harusnya tuh lapnya tuh harus lebih cepat. Nih bisa kita cek di sini teman-teman untuk hasilnya lap 1, lap 2, lap 3. Tapi kalau mau reset dan matiinnya memang harus ini ditekan lama. Dan lap terakhir mungkin kesulitan ya teman-teman. Ya udahlah, gitulah. Kita offin aja ya. Gitu. Ini about dan ini reset. Oke teman-teman, untuk itu ya teman-teman, pembahasan dari Hot RC, apakah layak dibeli. Nah, ini kembali lagi ke sama ini teman-teman. Kalau budgetnya itu 600 mentok, ini rekomen banget. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet pengaturan dan masuk sub menu seperti ini untuk pengaturan sekedar trimming dan lain-lain, ambil aja Dumbo RC yang analog, lebih cepat teman-teman. Kita bisa langsung atur secara manual, dan kita bisa atur reverse dan roll reverse-nya, dan kita bisa atur secara manual juga. Ada knop potensionya, di sini nggak ada knop potensionya teman-teman untuk winch-nya kita hanya dikasih tombol-tombol seperti ini teman-teman, dan kita tidak bisa mengatur kecepatan winch-nya. Oke teman-teman, see you next time. Salam satu hobi. Untuk lebih baik mana dan compare-nya bagaimana kita akan bahas di video berikutnya aja ya. See you next time, sampai jumpa. Salam satu hobi, salam satu remote by Om Ewa. See you, bye. Jangan lupa juga like dan subscribe RCGSM. See you, bye-bye.